Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Nah, di masa karantina ini kalian masih semangat kan? Jangan pernah bosan ya. Nah, ibadah kita kan masih online. Hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Novita dengan tema Faithful. Nah, sebelum mulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 147 dan kunyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami seminggu yang lalu. Pagi ini kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan menyertai kami dari awal sampai akhir. Amin. Marilah kita mengakui dosa kita. Teman-teman bisa berdoa secara pribadi untuk mengakui dosa-dosa teman-teman sekalian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat remajamu telah mengakui dosa yang telah kami perbuat. Dengarkanlah doa jemaat remajamu ini ya Tuhan. Tolonglah kami diberi kesempatan agar dapat berada di jalan-Mu yang benar dan mengasihi Engkau lebih dari minggu lalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya.
Halo remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami akan membuka Alkitab, membuka telinga kami mendengarkan firman-Mu. Namun biarlah kami juga membuka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Sehingga apa yang kami renungkan dalam ibadah kami saat ini, itu dapat kami ingat dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Remaja-remaja, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah faithful till the end atau setia sampai akhir. Berbicara tentang kesetiaan, maka kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang telah mencontohkan kesetiaan kepada kita. Bahwa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bergumul tentang tugas dan penderitaan yang sebentar lagi akan ia hadapi. Namun, Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus tetap setia dan taat kepada Allah, dan ia pun tetap menjalankan penderitaannya. Kita baru saja merayakan Paskah 2 minggu yang lalu, teman-teman. Tentang Tuhan yang berkorban bagi kita, dan kemudian dia bangkit dan menyelamatkan setiap kita dari dosa-dosa kita. Karenanya, mari kita juga merenungkan tentang kesetiaan iman kita sebagai remaja-remaja Tuhan zaman sekarang dengan tantangan yang ada pada kita saat ini. Nah, kita akan membahas cerita tentang Stefanus dari dalam Alkitab. Cerita tentang Stefanus, teman-teman, di dalam Alkitab hanya ada di dalam pasal 6 dan pasal 7. Hanya cerita yang singkat, tetapi cerita singkat ini penuh dengan makna menjelaskan banyak hal tentang siapa Stefanus. Di dalam Alkitab, maka pasal 6 menjelaskan tentang siapa dia. Bahwa Stefanus adalah satu dari 7 diaken yang pada waktu itu dipilih untuk membantu para rasul atau murid Tuhan Yesus. Jadi ceritanya, kekristenan udah semakin menyebar, udah banyak orang yang semakin percaya, dan karena itu sudah banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus, tetapi para rasul nggak bisa melayani semua orang itu, bukan? Karena terlalu banyak, kerjanya udah terlalu banyak. Maka para rasul memilih 7 orang menjadi diaken atau pelayan yang secara khusus untuk melayani janda-janda yang pada waktu itu sedang kesusahan dan membutuhkan bantuan. Lalu kemudian mereka itu bisanya bahasa Yunani. Maka Kisah Para Rasul pasal 6 menceritakan bahwa 7 orang itu dipilih dengan kriteria tertentu. Yaitu mereka adalah orang yang bisa bahasa Yunani tentunya. Lalu kemudian mereka adalah orang yang terkenal baik. Ya, mereka harus menjadi orang yang terkenal karena harus ketemu dengan banyak orang, dan ini semuanya adalah orang-orang muda. Jadi kalau mereka dikenal maka akan lebih mudah melayaninya. Nah, tapi terkenalnya bukan sekedar terkenal, bukan terkenal jadi preman, terkenal galak, tapi terkenal baik dan penuh hikmat dan penuh roh. Maka Stefanus sebagai satu dari 7 diaken atau pelayan itu tentu memiliki kriteria ini. Nah, selain itu maka Alkitab juga mencatat bahwa Stefanus ini adalah seorang yang penuh iman. Penuh iman itu apa? Berarti imannya itu kuat. Digangguin atau digoda kayak apapun gitu ya,
maka tetap ia beriman pada Tuhan, dia kuat iman. Lalu kemudian Alkitab mengatakan dia juga penuh karunia dan kuasa dan dia bisa melakukan banyak mukjizat. Stefanus bisa bikin banyak mukjizat sehingga bikin banyak orang yang menjadi terkagum, tersadar, dan percaya pada Tuhan. Dan bukan hanya pandai untuk melakukan mukjizat, Alkitab juga cerita dia pandai menjelaskan sesuatu. Bahwa dia bisa berbicara dengan banyak orang yang beda usia tentu, dan banyaknya tentu saat itu adalah orang-orang yang lebih tua. Tapi dia pandai untuk menjelaskan sehingga orang menjadi yakin dan percaya, oh ya, mereka mengerti tentang siapa Tuhan. Nah, di dalam ayatnya yang ke-15 dari Lukas 6 ada catatan khusus teman-teman tentang Stefanus ini. Alkitab bilang begini, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Muka seorang malaikat. Menurut teman-teman muka malaikat tuh kayak gimana ya? Baby face, imut-imut gitu ya. Menurut saya bukan hanya soal tampilannya gitu, tapi apa yang dicerminkan, apa yang direfleksikan dengan mukanya gitu ya. Orang mukanya imut-imut tapi kemudian galak gitu kan, kita males juga ngelihatnya. Nah, muka seorang malaikat tapi berarti bahwa kebaikan hati atau karakter Stefanus, dia seorang yang baik, dia seorang yang penuh hikmat, dia orang yang penuh Roh Kudus, itu yang kemudian tercermin, yang kemudian kelihatan dari mukanya bahwa dia adalah seorang yang baik. Teman-teman coba nanti abis ibadah teman-teman ngaca begitu ya, bercermin sebentar gitu, terus ngelihat muka kita kayak malaikat nggak ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, maka ketika Alkitab bercerita tentang Stefanus begitu ya, dia pandai untuk mengadakan mukjizat, menjelaskan tentang Tuhan kepada banyak orang yang menjadi percaya. Tapi ada juga orang-orang yang gak suka, yang merasa tersaingi, yang merasa ini siapa sih, kok ngajarin hal-hal baru gitu ya buat mereka, dan mereka kemudian menjadi merasa tersaingi, kemudian melaporkan Stefanus ke mahkamah agama. Itu kayak sebuah persidangan agama gitu ya, para pemimpin agama dia disidang di situ. Lalu dalam persidangan itu kemudian Stefanus ditanya apa sih yang sebenarnya diajarkan. Lalu Stefanus menjelaskan segala sesuatunya tentang apa yang dia imani mengenai Tuhan. Nah, tapi orang-orang saat itu sudah terlanjur gak suka sama Stefanus karena mereka merasa bahwa siapa itu Yesus gitu ya, siapa tuh Mesias gitu ya, dia orang yang mati di kayu salib kok begitu ya. Sehingga orang-orang saat itu akhirnya merasa justru Stefanus kayak menghina agama mereka. Dan Alkitab kemudian mengisahkan bahwa orang-orang itu, mahkamah agama kemudian meneriaki Stefanus, mereka menyeret dia dan bahkan melempari dengan batu sampai mati. Nah, Stefanus dilempari sampai dengan batu sampai dia mati gitu. Tapi ada hal yang menarik ketika Alkitab mencatat dalam ayat 59 dan ayat 60. Mari kita simak kembali. Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka sedang melempari Stefanus dengan batu, mereka sedang lagi nimpuk-nimpukin, dan nimpuk-nimpukinnya itu kan bukan cuma celepok. Orang-orang itu lagi marah, mereka sambil teriak-teriak, pasti nimpukinnya juga, mati lu, rasain lu gitu ya, dengan sekuat rasa kemarahan yang mereka ekspresikan kepada Stefanus gitu ya. Dalam situasi kayak begitu teman-teman, apa yang Stefanus lakukan? Teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi digebugin orang, teman-teman ngapain? Ngelawan gitu ya, berusaha kabur gitu ya, terus berusaha berontak dengan marah gitu ya, mukulin balik kalau bisa. Stefanus pada waktu itu tidak punya pilihan lain gitu ya, bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia tahu bahwa dia harus menjalani hukuman mati itu. Tapi kemudian menarik bahwa Alkitab mencatat bahwa sedang dilempari oleh batu, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus berdoa sama Tuhan, dia gak berdoa, Tuhan tolongin tuh, atau Tuhan gue nyesel, kenapa ini gue alami Tuhan, gitu. Tuhan kok ikut Tuhan tuh susah banget, gitu. Tuhan, kenapa Tuhan diem aja? Stefanus gak berontak, gak marahin Tuhan, gak nyalahin Tuhan karena hal itu. Tapi Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus tahu lemparan batu itu akan membuat dia mati. Dan dia tidak mengakhiri kematiannya dengan kemarahan pada Tuhan. Dia menerima hal itu, atau kemarahan pada orang-orang lain. Tapi dengan sebuah penyerahan diri.
Ya Tuhan, terimalah rohku. Aku tahu aku akan mati, maka biarlah Tuhan aku mati dengan tetap setia pada imanku. Ayat 60, Alkitab bilang, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Teman-teman, menurut teman-teman, apa arti atau makna kata-kata dari Stefanus ini? Kata-kata ini teman-teman berarti bahwa Stefanus mengampuni orang-orang yang udah nimpukin dia pakai batu. Stefanus bahkan memohon pengampunan pada Tuhan untuk orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Maka mari kita merenungkan tentang iman kita kepada Tuhan di masa kini. Tantangan kita menjadi orang Kristen zaman sekarang beda dengan zaman dulu, pastinya. Nah, katakanlah misalnya dalam suasana PSBB ketika kita tidak bisa ke gereja. Ada orang-orang Kristen yang kemudian ketika hari Minggu merasa, nggak perlu ibadah lah hari Minggu gitu ya. Atau bahkan ibadahnya nanti-nanti aja lah kalau sempet gitu ya. Padahal kalau kita bicara tentang menjadi umat Tuhan, bersekutu, ngumpul bersama, beribadah, itu menjadi satu panggilan buat kita. Nah, bersekutu dan berkumpulnya ini kan beda jam sekarang. Kita nggak kumpul di satu gereja, kita nggak datang ke gedung gereja kita lalu ngumpul sama-sama untuk ibadah di sana. Yang tentu akan jadi lebih menyenangkan kan kalau kita datang ke gereja ngumpul, kita bisa ketemu sapa-sapaan, lalu kita bisa habis pulang gereja kita bisa ke mall, atau kita bisa bawa game, kita tunjukin ke teman kita, atau ya ngapain lah kalau ketemu orang. Nah, kita kan sekarang enggak, maka kita ibadahnya di rumah. Jadi tantangannya menjadi beda nih. Apakah kita tetap setia ibadah? Kalau David udah ngingetin misalnya, oh ibadah ya, ini linknya dan sebagainya gitu ya. Dan teman-teman pengurus sudah menyiapkan. Tapi menjadi satu tantangan buat kita, apakah kita menjalankan ibadah kita? Atau, nanti aja lah gitu ya. Atau kita merasa, ya nggak perlulah skip aja sekali gitu ya. Atau bahkan orang-orang yang zaman sekarang tuh ada satu istilah jemaat rebahan. Atau jemaat glosor, atau jemaat sofa. Apa tuh gitu ya? Artinya adalah kita ibadah sih tapi sambil glosor-glosor di sofa, sambil rebahan di kasur gitu ya. Jadi ibadah sih nonton video ibadah, tapi nggak beribadah karena hatinya nggak di situ gitu. Atau yang bahkan ibadah sambil HP-nya sambil dibawa-bawa ke kamar mandi sambil gosok gigi sambil nonton video ibadah gitu. Atau sambil makan gitu ya. Atau sambil ngapain gitu ya. Jadi bahwa kita nonton video ibadah tapi kita bukan sedang beribadah. Menjadi remaja Kristen dalam situasi PSBB ini harus menjadikan kita remaja-remaja yang setia. Setia untuk ibadah itu hal yang sangat mendasar. Tetap berdoa. Ketika kita misalnya ada program doa malam remaja gitu ya. Kita metodenya sekarang pakai Zoom. Apakah kita mau ikutan? Atau kita merasa, nanti kalau dulu kita bentrok nih sama yang lain-lain kan. Tapi sekarang kan pakai Zoom, kita bisa di mana aja, di rumah juga bisa gitu. Atau kita saat teduh. Nah, kalau di rumah apakah kita tetap saat teduh? Kalau di sekolah misalnya, sebelum kita belajar, kita berdoa. Di rumah, kita doa nggak? Nah, ada banyak hal teman-teman yang jadi tantangan kita. Dan kalau kita bicara tentang jadi anak remaja Tuhan zaman sekarang, tantangan kita beda Mas Stefanus. Kita nggak sampai dilemparin batu, amit. Tapi kita juga harus bersedia mengalahkan tantangan kita. Tantangan males, tantangan masa bodoh gitu ya. Tantangan entar-entar aja gitu ya. Nah, tapi juga bukan hanya soal iman yang kita juga harus pertahankan dengan sungguh-sungguh sampai akhir. Ada banyak hal dalam hidup kita yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan berikan yang juga harus kita jaga sampai akhir. Ada satu video teman-teman dari Donghain. Kita nonton dulu sebentar teman-teman videonya.
Bagaimana teman-teman dengan video donghaeng itu? Saya salah satu penggemar donghaeng dari dulu teman-teman, dan video yang tadi itu udah belasan kali saya tonton, dan setiap kali saya tonton saya masih kayak terenyuh gitu ya, walaupun udah tahu endingnya gitu. Tapi bahwa grafisnya, gambarnya, musiknya gitu ya, kata-katanya itu kayak rasanya kena banget gitu ya buat saya. Macam-macam film Thailand lah ya kalau bikin kan kayaknya menyentuh banget gitu ya. Nah, teman-teman, di dalam video itu diperlihatkan bahwa Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada kita gitu ya. Dan kepercayaan itu yang membuat kita mungkin merasa susah kadang-kadang, tapi ketika kita setia sampai akhir untuk mempertahankan tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan, maka Tuhan juga akan menolong kita dan memiliki kita punya sukacita yang sejati pada akhirnya. Nah, ada banyak hal yang menjadi kepercayaan Tuhan buat kita teman-teman. Tentang banyak hal. Di rumah misalnya, kita dipercaya jadi seorang anak. Apakah kita setia menjalankan tugas kita menjadi seorang anak? Dalam arti kita hormat, patuh sama orang tua kita, walaupun kita merasa apaan sih papi mami nggak ngerti nih gitu ya. Tapi bahwa kita punya hormat gitu, menyadari papi mami dulu sekolahnya kan beda, jadi ya kalau emang papi mami nggak ngerti atau nggak ngerti gadget, terus minta ajarin mulu, apakah kita tetap punya kesetiaan menghormati orang tua kita dan gak marah-marah sama orang tua kita misalnya? Atau misalnya tugas-tugas sekolah, karena situasi semua sekarang sistemnya online, home learning, jadi kan beda tuh sama belajar di sekolah. Belajar di sekolah ada guru yang bisa ngomel-ngomelin kita, marah-marahin kita, yang tugas nggak dikerjain bisa marah-marahin, yang bisa tiba-tiba masuk ke kelas lalu ngelihat kita lagi main-main dan guru kemudian bisa negor kita. Kita home learning kan beda tuh. Nah, tapi ketika nggak ada orang yang ngelihat, nggak ada guru yang nyerocos-nyerocosin kita, apakah kita tetap setia menjalankan tugas-tugas kita yang sudah Tuhan juga percayakan menjadi kesempatan kita untuk kita kerjain? Apakah ketika kita misalnya menjalankan PR-PR kita saat ini di rumah, ketika kita mengirimkan bahan-bahan kita, apakah itu memang benar-benar hasil karya kita misalnya? Atau kita jangan-jangan ya copy paste dan sebagainya, semoga enggak ya teman-teman. Tapi bahwa sejauh mana memang kita setia ngejalanin tugas-tugas kita dengan baik dalam hidup kita sampai akhir gitu. Nah, bicara tentang kesetiaan teman-teman, menurut saya ada 3 hal yang kita bisa renungkan, yaitu soal niat, soal komitmen, dan soal daya tahan. Soal niat ini adalah bahwa kita mau gitu. Lalu kemudian komitmen ini ketika kita jalanin. Tapi yang menjadi penting adalah pertanyaannya apakah kita punya endurance, daya tahan, ngerjain itu sampai akhir. Misalnya soal pacaran. Kan pacaran niat nih, gue sayang lu sayang gue, kita jadian yuk gitu ya. Lalu kemudian kita jadian. Kita punya niat, kita komitmen, kita jalanin nih. Kalau nonton ya sama dia gitu ya. Terus kalau misalnya mau nyari makanan ke mall ya barengnya jalan sama dia gitu. Itu situasi sebelum PSBB ya teman-teman. Kalau sekarang kan pacarannya kita mungkin online-onlinean, orang yang kita telepon sampai malam, sampai pagi, sampai telinga kita panas gitu ya. Ya dia gitu ya, karena kita komitmen, ada niat, ada komitmen. Tapi banyak pacaran gak endurance, gak sampai akhir gitu ya. Setengah tahun putus, setahun putus gitu ya. Ya kalau masa pacaran is okay teman-teman, karena masa pacaran tuh masa kita belajar mengenal karakter diri, karakter orang, lalu bagaimana kita mencoba beradaptasi dengan orang yang beda sama kita, pikirannya beda, gayanya beda, kemauannya beda. Tapi perlu dipikirin secara serius kalau nanti suatu hari teman-teman udah pemuda lalu mau menikah, bahwa dalam sebuah jangka panjang pasangan hidup kita gitu ya, kan ada niat nih gitu ya, yuk kita berumah tangga yuk gitu ya. Lalu kemudian ada komitmen, nikah nih, pemberkatan, resepsi, catatan sipil, setahun, 2 tahun, 3 tahun menjalankan rumah tangga kita komitmen gitu ya. Nah tapi persoalannya adalah sejauh mana kita bisa endurance, kita punya daya tahan teman-teman. Nah hal ini yang menjadi penting dalam banyak hal dalam hidup kita. Ada banyak orang yang punya komitmen, yang punya niat baik untuk jalanin banyak hal. Ada banyak orang yang niat baiknya itu dilaksanakan dalam komitmen. Tapi nggak punya endurance, nggak punya daya tahan sampai akhir. Sehingga kesetiaannya menjadi dipertanyakan. Bahwa kesetiaannya menjadi separuh-separuh gitu ya. Kesetiaannya menjadi tergantung situasi karena nggak punya daya tahan. Nah,
Ketika kita bicara tentang Stefanus sebagai seorang murid Tuhan, dia punya niat, dia mau melayani, lalu kemudian dia punya komitmen, dia lakukan banyak mukjizat, dia berhadapan dengan banyak orang, dia jelasin tentang siapa Tuhan Yesus, dan dia punya daya tahan sampai dia mati dilempari batu. Nah, teman-teman, apakah teman-teman punya niat baik untuk menjadi remaja Kristen? Punya niat baik untuk menjadi seorang anak? Punya niat baik untuk menjadi seorang siswa? Kita tentu udah jalanin komitmennya. Tapi mari, kita bukan hanya sekedar jalanin komitmen lalu berhenti. Kita mau faithful till the end. Setia sampai akhir. Punya daya tahan, mempertahankan kesetiaan kita itu. Ini contoh lagi teman-teman, soal kelas katekisasi. Saya pikir rata-rata di mana-mana kayak begitu ya. Kelas katekisasi dibuka, awal-awal rajin pada ikut. Lalu ketika udah sebulan, 2 bulan, kok lama banget nih kelas nggak selesai-selesai. Terus ada pelajaran sekolah, bentrok, mulai bolos sekali, 2 kali, dihitungin berapa persen boleh bolosnya gitu ya. Lama-lama terus ya makin hilang tuh semangatnya. Dan ada yang bahkan kemudian ketika baptis CD akhirnya nggak bisa jalanin karena nggak nyampe absensinya gitu. Nah, lalu minta susulan dan sebagainya. Nah, teman-teman, banyak hal dalam hidup kita punya niat baik itu bagus dan penting. Karena dengan niat kita bisa mulai melakukan sesuatu. Tapi niat aja kan nggak cukup kan. Kita punya komitmen, kita jalanin tuh, niatnya kita jalanin. Tapi ngejalanin niat itu nggak cukup karena mesti komitmen itu diterapkan dengan sebuah daya juang. Jadi komitmennya itu sampai akhir. Nah, disitulah kesetiaan kita bisa teruji. Kiranya Tuhan menolong kita selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Teman-teman, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau menjaga dan memelihara hidup kami. Bahkan Engkau juga telah menjadi Allah yang setia sampai akhir kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami juga dapat menjadi remaja-remaja Tuhan yang setia kepadamu di dalam kehidupan ini. Setia dalam iman kami, walaupun orang lain tidak melihat apa yang kami lakukan, tapi biarlah kami tetap punya kualitas iman yang setia padamu, yang tetap beribadah padamu, mengingat Engkau melakukan hal-hal yang baik yang Engkau mau untuk kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk setiap tugas-tugas kami di rumah, biarlah kami juga bisa menjalankan dengan baik. Tugas-tugas kami yang berasal dari sekolah, Tuhan, biarlah kami juga punya semangat untuk mengerjakannya. Kami berdoa untuk guru-guru kami, Tuhan berkati mereka,
Tuhan berkati para pengurus sekolah kami, Tuhan berkati para karyawan dalam situasi yang gak mudah juga buat mereka saat ini dengan PSBB. Tapi biar mereka tetap punya semangat dan hikmat untuk mengajar kami, tetap belajar. Tuhan berkati orang tua kami, keluarga kami, adik kakak kami, biar di dalam rumah yang kami tempati ada sukacita, ada rasa damai yang kami dapat rasakan, dan bahkan kami dapat menjadi pembawa damai. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang sedang sakit, menjadi ODP, PDP, diisolasi maupun karena berbagai sakit-sakit yang lain selain COVID. Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Ada orang-orang yang juga kehilangan teman, sahabat, dan keluarga dalam situasi ini. Tuhan, biarlah Engkau yang meneguhkan, menghibur, Engkau yang memberikan kekuatan, sehingga mereka dapat terus memiliki harapan dalam Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, mari Engkau menuntun bangsa kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin pusat sampai daerah-daerah sehingga situasi dapat terkendali dengan baik. Kami berdoa untuk masyarakat biar bisa bekerja sama juga dengan baik untuk bulan puasa bagi saudara-saudari kami yang merayakan, biarlah juga dapat lancar dijalani. Tuhan, kami berdoa juga untuk situasi kami sebagai umat manusia di dalam dunia ini, setiap bangsa-bangsa yang ada, negara-negara yang ada, seluruh umat manusia di berbagai tempat, biarlah kami terus bekerja sama, berjuang sebagai satu umat manusia dan bukan hanya mementingkan negaranya sendiri saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap relawan-relawan di berbagai tempat yang memberikan diri mereka, mendedikasikan diri mereka untuk menolong orang-orang yang terimbas, yang menderita dalam situasi saat ini. Bahkan Kau kiranya berkenan juga Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat saluran kasih Tuhan melalui berbagai aksi-aksi yang juga bisa kami lakukan untuk menolong teman-teman kami, sahabat kami, atau bahkan orang-orang yang tidak kami kenal di situasi ini. Tuhan, mari Engkau yang berkenan kiranya membuat kami bertahan bersama-sama menjalankan keadaan pandemi ini, dan kami percaya Engkau akan membuat kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga biarlah Engkau yang terus menjadikan kami sebagai remaja-remaja Tuhan yang setia pada Tuhan sampai akhir hidup kami. Betapa kami rindu untuk terus menjadi remaja-Mu Tuhan. Berkati setiap remaja-remaja Tuhan di seluruh dunia ini, dari berbagai gereja, dari berbagai corak ibadah, remaja-remaja yang mungkin di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok, mereka yang beribadah secara online maupun tidak memiliki akses internet. Tuhan, lindungilah setiap remaja-remaja-Mu dan biarlah kami terus bahu-membahu saling menguatkan di dalam Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang
Remaja yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan menjalankan kembali aktivitas kita. Mari kita menjadi remaja-remaja yang punya kesetiaan, menjalankan banyak hal sampai akhir, sampai selesai. Kita mengarahkan hati pada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menguatkan dan menjaga hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.